Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Project Based Learning PT Bukit Asam dan TBK, dan PT Bumi Research TBK yang beranggotakan. Yang pertama ada Esin Zawaulia, kemudian saya sendiri Ivan Kamarani, Deliana Ramawati, Jumima Sarah Salsabila, Netarianti, Putri Sekar Pamuji, dan Nisrina Aisyah Kusuma Putri. Berikut profil singkat PT Bumi Resource TBK. PT Bumi Resource Tbk didirikan pada tanggal 27 Desember 1973 berdasarkan Akta PKR nomor 124 24 September 2020. Perusahaan tersebut menguasai bidang usaha minyak bumi, gas bumi, pertambangan batubara dan mineral dengan kode saham bumi dengan tanggal perubahan nama 20 September 2000. Kemudian profil singkat PT Bukit Asam Tbk. PT Bukit Asam Tbk merupakan perusahaan terbatas atau perusahaan publik yang didirikan pada 2 Maret 1981 dalam bidang usaha tambang batu bara. Pencatatan saham tersebut sendiri pada Bursa Efek Indonesia BI pada 23 Desember tahun 2002. Selanjutnya latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya, Netarianti. Baiklah, materi saya Metarianti dengan NPM ujung 14 akan melanjutkan materi yang berikutnya. Selanjutnya latar belakang PT Bumi Resource Tbk. Pada tahun 2019, pendapatan terbesar selama perusahaan beroperasi dan berhasil melakukan penjualan 87,7 juta ton batu bara. Pendapatan meningkat sebesar 0,1% dibandingkan tahun 2018 dan laba yang dihasilkan perusahaan mengalami penurunan 94% dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2020, pendapatan usaha mengalami penurunan sebesar 29% dibandingkan tahun 2019. Dan perusahaan juga mencatat kerugian yang cukup besar jika dibandingkan tahun 2019, yaitu mencapai 3.662,1%. Selanjutnya latar belakang pada PT Bukit Asam Tbk. Pada tahun 2019, meraih pencapaian terbesar di tahun 2019 selama perusahaan beroperasi. PT Bukit Asam berhasil menghasilkan laba lebih dari 4 triliun di tengah lesunya harga batu bara dan kenaikan penjualan yang mencapai 99,7% dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2020, penurunan kinerja pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Penurunan harga batu bara yang terus terjadi hingga mencapai sekitar 24% di bulan September 2020 dan terjadi penurunan laba perusahaan dibandingkan tahun 2019. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Sinza Waulia dengan NPM 2011031005 akan melanjutkan materi mengenai analisis komparatif terlebih dahulu, yaitu tentang PT Bukit Asam Tbk dan Bumi Resources Tbk, di mana yang pertama kali akan kita tinjau adalah mengenai tata kelola perusahaan, di mana PT BA dan Bumi ini telah menerapkan prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran dalam menyusun laporan keuangan. Pada tahun 2020, keduanya juga telah meraih penghargaan, di mana PTBA telah berhasil meraih penghargaan atas keberhasilan penerapan Good Corporate Governance, di antaranya adalah Anugerah BUMN sebagai Best BUMN, Top Governance, Risk and Compliance 2020, dan GCPI Award. Sementara itu, Bumi telah berhasil meraih penghargaan Top GRC Award 2020 3 Stars atas implementasi Good Corporate Governance, Risk Management, and Compliance Management. Selanjutnya yaitu mengenai rasio keuangan perusahaan, di mana dapat kita lihat bahwa dalam layar telah diberikan informasi mengenai rasio keuangan PTBA dan juga Bumi, yaitu pada tahun 2020 dan 2019. Dapat kita lihat juga bahwa pada tahun 2020 kedua perusahaan mengalami penurunan, baik itu pada net profit margin sehingga mempengaruhi hingga debt to equity ratio.
keseluruhan mengalami penurunan, dan dapat kita lihat juga bahwa pada rasio keuangan bumi mendapatkan nilai yang negatif. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 bumi mengalami rugi yang cukup besar, yaitu kurang lebih sekitar 300 juta US dollar. Sementara itu, pada rasio keuangan PTBA pada tahun 2020, meskipun mengalami penurunan, akan tetapi mereka masih mampu mempertahankan kinerja operasionalnya dengan menghasilkan laba. Kemudian yang selanjutnya berkenaan dengan nilai debt to equity rasio pada keuangan bumi yang mencapai 1.132,54%. Hal tersebut diakibatkan karena jumlah hutang yang jauh lebih besar dibandingkan modal perusahaan. Dan dapat kita lihat juga pada tahun 2020, hutang perusahaan itu juga membesar, itu akibat adanya utang usaha yang diberikan dari PT Nusa Tambang Pratama, PT Mirta Tama Perkasa, PT Energi Transporter Indonesia, PT TIS Contractors Indonesia, PT Transcoal Pacific. Sementara itu, pada beban akrual, hal tersebut timbul karena adanya kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan penambangan dari PT Arutmin Indonesia. Kemudian mengenai utang pajak yang juga salah satunya mempengaruhi meningkatnya utang lancar pada tahun 2020 bagi PT Bumi, itu diakibatkan oleh utang pajak yang meningkat cukup besar, yaitu menjadi sekitar 29.984.328 US dollar. Selain itu, juga terdapat analisis komparatif pada pembagian dividen antara PTBA dan juga Bumi, di mana dapat kita lihat dalam grafik tersebut bahwa PTBA telah rutin membagikan dividen per sahamnya dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Bahkan pada tahun 2019 sempat mengalami peningkatan untuk pembagian dividen per sahamnya, walaupun pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan kembali akibat menurunnya kinerja operasional yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19. Sementara itu, bagi PT Bumi sendiri, mereka setelah kurang lama 9 tahun tidak membagikan dividennya kepada para pemegang saham. Hal tersebut dikarenakan adanya perjanjian yang mengharuskan Bumi untuk melunasi hutang-hutangnya terlebih dahulu untuk bisa membagikan dividen kepada para pemegang saham. Baiklah, untuk yang selanjutnya kita akan masuk kepada fokus analisis yang kami gunakan, di mana diantaranya terdiri dari 3, yaitu analisis aktivitas pendanaan, kemudian yang kedua analisis aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah analisis operasi, di mana analisis aktivitas pendanaan akan dibahas setelah ini kepada rekan saya dan kepada rekan dipersilakan. Baik, di sini saya bersama rekan saya akan membahas mengenai analisis aktivitas pendanaan pada PT Bukit Asam dan PT Bumi Resource Minerals. Next. Berikut ini adalah analisis pendanaan utang pada PTBA dan BRMS. Jadi, jumlah liabilitas jangka pendek pada PTBA di tahun 2020 menurun sebesar 17,45% dari tahun sebelumnya karena adanya utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, pinjaman bank, dan imbalan pasar kerja. Sedangkan pada liabilitas jangka panjang di PTBA tahun 2020 meningkat 8,75% dari tahun sebelumnya karena adanya peningkatan imbalan pasar kerja. Next. Selanjutnya yaitu pendanaan utang pada PT BRMS. Jumlah liabilitas jangka pendek meningkat sebesar 10,7% pada tahun 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada biaya yang masih harus dibayar sebesar 154,3 juta dolar terkait kapitalisasi bunga atas hutang perusahaan. Jumlah liabilitas jangka panjang cenderung tidak berubah dari tahun 2019 ke tahun 2020, karena kewajiban kepada pihak berelasi mengalami penurunan sebesar 209,4 juta dolar. Per 31 Desember 2020, Perseroan memiliki total liabilitas yang meningkat sebesar 3,2%. Selanjutnya adalah analisis sewa pada PTBA dan PT BRMS. Baik, jadi bagian jangka pendek dari liabilitas sewa pembiayaan di tahun 2020 adalah sebesar 425,36 miliar rupiah yang meningkat 150,39% dari posisi tahun sebelumnya. Peningkatan ini karena adanya penyesuaian atas penerapan PSAK nomor 73 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2020.
Sedangkan liabilitas sewa pembiayaan jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun PTBA di tahun 2020 meningkat 31,94% dari tahun sebelumnya karena adanya penerapan PSAK nomor 73 yang berlaku sejak 1 Januari 2020. Selanjutnya, pada PT BRMS, kenaikan hutang sewa jangka panjang yang meningkat sebesar 208 juta dolar karena PT Bukit Asam dan PT Bumi Resource sama-sama menerapkan PSAK nomor 73 mengenai liabilitas sewa perusahaan. Diketahui juga bahwa PT Bumi Resource melakukan perjanjian dengan PT Mitra Tama Perkasa. Perjanjian tersebut mengurangi tarif jumlah sewa sebesar 1 juta dolar per bulan, ditambah jumlah kelebihan sewa untuk periode bulan yang berlaku. Berikutnya adalah analisis kontingensi dan komitmen PTBA dan BRMS. Berikut ini adalah perjanjian, komitmen, dan kontingensi pada PTBA. Jadi pada tanggal 7 Desember 2011, PTBA menandatangani perjanjian jual beli batubara. Lalu pada tanggal 28 Januari 2013, perusahaan kembali menandatangani perjanjian dengan penjualan batubara jangka panjang. Lalu di tanggal 14 Oktober 2014, PLN mengadakan perjanjian penjualan batubara ke PLTU Bukit Asam. Lalu di tanggal 9 Oktober 2007, PTBA memperbaharui perjanjian jual beli batubara dengan PLN untuk PLTU Tarahan. Lalu di tanggal 28 Desember 2012, manajemen dan PLN mengadakan PJBB tahap 5 ke PLTU. Lalu di tanggal 17 November 2011, perusahaan mengadakan perjanjian untuk jasa pemindahan tanah penutup dan sewa unit alat berat. Lalu pada tanggal 11 November 2014, perusahaan mengadakan perjanjian tambahan untuk pekerjaan jasa pengupasan tanah penutup dan sewa alat berat. Next. Selanjutnya yaitu perjanjian komitmen dan kontingensi PT BRMS. Pada tanggal 15 Desember 2006, Arutmin entitas anak PT Dharma Dehenwa PTDH dan PLN menandatangani perjanjian jual beli batubara. Pada tanggal 6 Desember 2018, perusahaan berkewajiban melakukan kontingensi kepada Rio Tinto Exploration atau RTX untuk mengalihkan kewajiban kepada BRMS sejumlah hampir 8 juta dolar. Lalu pada bulan Agustus dan September tahun 2019, PT Citra Prima Sejati atau CPS dan PT Lumbung Kapital atau Lumbung menerima surat pemberitahuan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkenaan dengan keterlambatan pemberitahuan akuisisi PT Mitra Bisnis Harvest, PT Buana Minera Harvest, PT MBH Mining Resource, dan PT Bintan Mineral Resource. Selanjutnya yaitu analisis ekuitas pemegang saham. Baik, jadi pada modal dasar perseroan PTBA berjumlah 1,15 triliun rupiah yang terbagi atas 39,9 triliun saham. Dari modal dasar tersebut telah dikeluarkan dan disetor penuh dengan uang tunai. Nah, berikut ini adalah persentase kepemilikan pemegang saham pada PTBA. Jadi pada saham preferen dipegang oleh pemerintah dengan persentase kepemilikan 0,0%, lalu pada saham biasa yang dipegang oleh PT Indonesia Asahan Aluminium dengan persentase kepemilikan 65,93%. Lalu selanjutnya Adik Ubaidillah selaku Direktur Niaga dan Hadi Surya Palapa selaku Direktur Operasi dan Produksi dengan masing-masing kepemilikan 0,0%. Serta dengan yang lainnya adalah dengan masing-masing kepemilikan di bawah 5% dengan persentase kepemilikan 31,15%. Sedangkan untuk saham Triasudi sendiri sebesar 2,92%. Sehingga jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar 100%. Next. Selanjutnya, pada PT BRMS, modal awal perusahaan sebesar 38,7 triliun. Terdapat juga modal ditempatkan dan disetor sebesar 67,4 miliar saham. Sampai sejauh ini, terdapat komposisi 20 pemegang saham terbesar, di mana posisi pertama ditempati oleh PT Bank HSBC Indonesia sebesar 21,8%. Komposisi pemegang saham berdasarkan kategori kepemilikan yaitu dimiliki oleh institut asing sebesar 42%, lalu disusul oleh individu lokal sebesar 41,5%, lalu institusi lokal sebesar 15,6%, dan individu asing sebesar 0,9%.
Baik, selanjutnya adalah analisis imbalan peserta kerja PTBA dan BRMS. Next. Jadi, pada imbalan pensiun nilai kini kewajiban yang didanai sebesar 1,72 triliun rupiah dan nilai wajar aset program sebesar 1,41 triliun rupiah. Sehingga jumlah liabilitas imbalan peserta kerja untuk tahun 2020 sebesar 318,26 miliar rupiah. Sedangkan di tahun 2019, nilai kini kewajiban yang didanai sebesar 1,56 triliun rupiah dan nilai wajar aset programnya sebesar 1,2 triliun rupiah. Sehingga jumlah liabilitas imbalan peserta kerja di tahun 2019 sebesar 308,2 miliar rupiah. Lalu selanjutnya pada PT BRMS, di mana pada PT Bumi Resource nilai kini kewajiban imbalan kerja dan liabilitas imbalan kerja nilainya adalah sama, yaitu sebesar 18,9 miliar. Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan terpeliharanya rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan saya sampaikan dengan saya sendiri Putri Skarpamuji dengan NPM 20510310115. Di sini saya akan membahas mengenai analisis aktivitas investasi pada PTBA dan BRMS. Untuk analisis aktivitas investasi yang pertama kami lakukan pada aset lancar. Di sini dapat kalian lihat bahwa pada PT Bumi Resources Tbk dan PT Bukit Asam, kedua grafik menunjukkan penurunan yang begitu signifikan pada tahun 2020. Secara detail, pada kas dan setara kas, pada PTBA mengalami penurunan sebesar 8,74% pada tahun 2020, yang disebabkan karena menurunnya jumlah deposito berjangka PDPA pada tahun 2020. Sementara itu, BRMS mengalami peningkatan sebesar 4%, disebabkan harga jual batu bara itu bertengger di harga 44,2 juta US dollar per ton di akhir tahun 2020. Dan pada piutang usaha, PTBA mengalami penurunan sebesar 36,41% pada tahun 2020 yang disebabkan karena berhasilnya upaya perusahaan dalam mengoptimalisasi penagihan piutang perusahaan. Dan pada BRMS mengalami penurunan pula sebesar 12,5% yang disebabkan penurunan piutang usaha di Arutmin. Dan pada PTBA, aset keuangan tersedia untuk dijual dan aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya. Pada PTBA itu mencantumkan penurunan atas aset keuangan tersedia untuk dijual itu sebesar 100% pada tahun 2020. Sementara itu aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar perusahaan mencatatkan peningkatan 100% yang disebabkan oleh adanya penyusunan penerapan PSAK nomor 71. Kemudian pada persediaan, pada PTBA itu mencatatkan penurunan sebesar 41,76% pada tahun 2020 karena penurunan persediaan batu bara sebesar 47,85% dan minyak kelapa sawit dan kemel. Sementara itu pada BRMS mencatatkan penurunan namun tidak begitu signifikan sekitar 1% dikarenakan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan lemahnya operasional perusahaan. Dan pada biaya dibayar di muka, pada PTBA di tahun 2020 itu meningkat sebesar 43,22% untuk aset biaya dibayar di muka. Di sisi lain, BRMS juga mencatatkan peningkatan sebesar 2% atas biaya dibayar di muka. Dan yang terakhir itu ada aset lancar lainnya. Pada PTBA itu mencatatkan penurunan sebesar 56,80% yang disebabkan oleh adanya pengurangan atas deposito berjangka yang lebih dari 3 bulan. Pada BRMS itu mengalami peningkatan pada tahun 2020 sekitar 64,5 juta US dollar yang mana peningkatan sebesar itu terjadi pada uang muka. Dan pembahasan mengenai analisis aktivitas investasi yang kedua itu pada aset tidak lancar. Dapat kalian lihat pada grafik menunjukkan bahwa kedua PT mengalami penurunan yang begitu signifikan di tahun 2020. Secara detail, pada piutang lainnya dan pihak berelasi, di sini PDPA itu mencatatkan peningkatan disebabkan adanya penambahan piutang anak perusahaan, yaitu pada PT BPI dan PT NHL
PT NHL. Nah, pada BRMS juga mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena adanya penambahan piutang juga pada PT Indocoal Culture Resources. Dan yang kedua itu ada investasi pada entitas asosiasi. Di sini PTBA itu mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 65,56% yang disebabkan penurunan nilai investasi pada PT Tabalok Prima Resources dan PT Mitra Hasrat Bersama. Dan pada BRMS juga mengalami penurunan sebesar 1% pada tahun 2020 yang disebabkan oleh adanya penurunan nilai wajar nilai investasi pada PT Kaltim Primakul di tahun 2020. Kemudian pada aset tetap PTBA itu mencatatkan peningkatan sebesar 8,12% yang disebabkan terjadinya penyesuaian atas penerapan PSAK nomor 73 serta adanya penambahan mesin dan peralatan serta kapitalisasi atas proyek. Dan pada BRMS itu mengalami penurunan sebesar 6,3 juta US dollar. Dan yang terakhir itu ada aset tidak lancar lainnya. Pada PTBA itu mengalami peningkatan atas aset tidak lancar lainnya sebesar 0,21%. Sedangkan pada BRMS itu mengalami penurunan sebesar 31,8 juta US dollar karena adanya kenaikan jaminan restorasi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis aktivitas investasi. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Berliana Rahmawati dengan nomor pokok mahasiswa 20110311017, yang dimana di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis dari aktivitas operasi dari PT Bukit Asam dan juga PT Bumi Resource Mineral Tbk pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Oke, selanjutnya. Baik, yang pertama kali kita bahas yaitu mengenai perbandingan pada pendapatan, beban pokok pendapatan, laba bruto, serta laba usaha pada kedua perusahaan tersebut. Dapat kita lihat dari angka-angka tersebut bahwa pada tahun 2020 kedua perusahaan jelas mengalami penurunan. Yang pertama yaitu terkait pendapatan pada PT Bukit Asam, pendapatan mengalami penurunan sebesar 20,48%, yang penurunan tersebut diakibatkan karena pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang jelas menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga mengakibatkan turunnya permintaan terhadap produk batubara, baik di pasar domestik maupun internasional. Kemudian pada PT Bumi, penurunan sebesar 29% yang diakibatkan karena penurunan harga batubara dan penjualan batubara. Baik terkait dengan beban pokok pendapatan, kedua perusahaan tersebut mengalami penurunan juga, yang dimana pada PT Bukit Asam, penurunan diakibatkan karena adanya penurunan beban atas jasa penambangan, dan pada PT Bumi penurunan sebesar 30,7% yang diakibatkan karena adanya penurunan pembayaran, serta penurunan harga minyak. Dan terkait dengan laba bruto serta laba usaha, kedua perusahaan tersebut mengalami penurunan juga, namun pada PT Bukit Asam penurunan tersebut tetap mengalami laba, akan tetapi pada PT Bumi penurunan tersebut mengalami rugi pada tahun berjalan, yang dimana pada PT Bukit Asam penurunan itu terjadi sebesar 40,40%, yang diakibatkan karena penurunan indeks harga batubara sepanjang tahun 2020 yang menyebabkan tertekannya laju peningkatan pendapatan usaha di tahun berjalan. Nah, pada PT Bumi mereka mengalami rugi tahun berjalan sebesar 3.662,1%, yang dimana rugi tersebut diakibatkan karena penurunan harga batubara dan melemahnya permintaan global akibat pandemi COVID-19. Selain itu juga terdapat peningkatan biaya bunga secara non-tunai pada tahun 2020 akibat kapitalisasi bunga yang meningkatkan total hutang bunga pada hutang perusahaan. Oke, jadi pada PT Bumi ini mereka menggunakan US dollar, dan pada PT Bukit Asam mereka menggunakan jutaan rupiah. Oke, untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aktivitas operasi yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut, yang dimana dapat kita lihat bahwa pada tahun 2020 kedua perusahaan tersebut mengalami penurunan, yang dimana pada PT Bukit Asam itu penurunan terjadi karena adanya penurunan dari penerimaan pelanggan.
Nah, pada PT Bumi ini penurunan sebesar 69,9% yang diakibatkan karena penurunan terhadap pembayaran kepada pemasok, karyawan, serta pembayaran kepada pemerintah, dan juga pembayaran bunga dan denda bank. Jadi secara operasional, kegiatan perusahaan itu mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020 yang mayoritas diakibatkan karena terjadinya pandemi COVID-19. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengenai penjualan batu bara pada kedua perusahaan tersebut, yang dimana jelas ya pada diagram tersebut pada PT Bukit Asam mengalami penurunan dan juga pada PT Bumi mengalami penurunan. Dapat kita lihat bahwa diagram batang yang berwarna merah itu pada tahun 2019 dan yang berwarna abu-abu atau coklat itu pada tahun 2020. Jadi pada PT Bukit Asam penurunan sebesar 15% yang diakibatkan karena terjadinya pemangkasan produksi batu bara yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Nah, pada PT Bumi itu penurunan diakibatkan karena permintaan batu bara yang melemah karena pandemi COVID-19. Jadi jelas bahwa pada kedua perusahaan tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020, akan tetapi pada PT Bumi 2020 ini mereka mengalami rugi, dan pada PT Bukit Asam mereka tetap mengalami laba namun terjadi penurunan. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baiklah. Berdasarkan hasil analisis kami dari kedua PT tersebut, berikut rekomendasi dari PT Bukit Asam Tbk. Penerapan prinsip Good Corporate Governance oleh PTBA akan menjadi lebih baik apabila perusahaan memperkuat kinerjanya dan melakukan pengukuran kualitas penerapan Good Corporate Governance. Pengembangan tata kelola juga dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan maupun operasional. Dilihat dari track record perusahaan, bagi para pemegang saham, perusahaan dinilai baik, bahkan komposisi pembagian dividen perusahaan tidak pernah lepas dan pemegang saham biasa dapat mempertahankannya. Juga untuk para calon investor, tidak perlu khawatir untuk menanamkan modal sahamnya di PTBA. Profit yang cenderung meningkat dan pembagian dividen yang didapatkan akan berjalan dengan baik. Pandemi COVID-19 tidak menurunkan kinerja PTBA dan harga batu bara juga tinggi. Selanjutnya, rekomendasi dari PT Bumi Resource Tbk. PT BRMS dapat meningkatkan kembali aktivitas perusahaannya karena pada tahun 2020, mayoritas output yang dihasilkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, meskipun liabilitasnya bertambah. Aksi yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu proyek di Pulau Kalimantan, dapat dipertahankan dan memperluas daerah sebarannya. Sedangkan bagi para calon investor, kami kurang merekomendasikan untuk menanamkan saham pada perusahaan ini karena dilihat dari track record-nya, perusahaan sudah tidak membagikan dividen sahamnya selama 9 tahun dan baru berencana membagikan dividen pada tahun 2023 dikarenakan kinerja keuangannya yang buruk. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil analisis project based learning kami terhadap dua perusahaan tersebut adalah pada tahun 2020, PTBA dan Bumi mengalami penurunan kinerja keuangan. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang juga diikuti oleh penurunan harga batu bara. Bahkan dilansir dari liputan6.com, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau SDM menetapkan bahwa harga batu bara acuan pada Agustus 2020 mengalami penurunan sebesar 3,49% menjadi 50,34 US dollar per ton dibandingkan harga batu bara acuan pada bulan Juli 2020 sebesar 52,16 US dollar per ton. Pada tahun 2020 juga, PT Bumi tidak dapat mempertahankan kinerja keuangannya sampai menghasilkan kerugian. Karena adanya kerugian PT Bumi ini menyebabkan bertambahnya hutang, yang mana hutang ini adalah sebagai modal. Sehingga dapat dilihat dari segi keuangan, perusahaan yang memiliki keuangan atau kinerja keuangan yang lebih baik adalah PTBA. Baiklah, sekian presentasi project learning kami terhadap dua perusahaan tersebut. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.